Assalamualaikum guys, balik lagi bersama dengan gua Jaki di Belanja Saham guys. Dan pada video ini gua mau ngobrol santai guys, dan kita akan membahas salah satu saham yang ada di portofolio gua, yakni PT Bukit Asam atau kode emitennya PTBA. Nah, gua selalu menyarankan guys kepada lu, kalau lu mau membeli sebuah saham perusahaan, usahakan yang membagikan dividen guys. Ada dua alasan kenapa gue menyarankan hal tersebut. Yang pertama, kalau misalkan lu membeli perusahaan yang membagikan dividen, lu jadi bisa menganalisa kenaikan dan penurunan harga sahamnya. Lu jadi bisa menganalisa dan menghitung kira-kira harga sahamnya akan kemana. Jadi lu lebih mudah menganalisanya guys. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan lu membeli saham di pucuk, di harga atas, di harga yang mahal, dan lu posisinya nyangkut atau floating loss, ketika floating loss ini dan lu minus, lu nggak perlu khawatir, karena dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan terus membagikan dividen, minusnya bisa tertutupi atau paling tidak bisa mengurangi kerugian lu guys. Nah, itu dua alasannya guys kenapa gue menyarankan lu untuk membeli saham yang membagikan dividen. Nah, singkat cerita, PTBA ini pada tahun 2021 itu kan untungnya laba bersihnya itu sekitar 6 triliun guys, 6 triliun. Waktu RUPS, gue datang di RUPS-nya di Hotel Borobudur, walaupun gak boleh masuk guys ya, karena gue juga bukan orang penting lah, investor receh lah guys, gue ya nggak bisa masuk ke ruang utama. Jadi waktu RUPS dilaporkan hasil penjualan batu bara, Direktur PTBA kalau nggak salah Bapak Arsal Ismail mengusulkan guys, kalau laba bersih PTBA di tahun 2021 50%-nya akan dibagikan sebagai dividen. Nah, singkat cerita, pada detik itu langsung harga sahamnya turun guys. Jadi banyak kayak investor itu, apaan nih PTBA, untungnya gede, untungnya berlipat ganda gara-gara batu bara tinggi harganya, tapi kok dividennya cuma 50% gitu guys. Nah, ternyata di ruangan tersebut ada pihak dari PT Inalum. PT Inalum ini PT Indonesia Asahan Aluminium. PT Inalum pemilik saham mayoritas PT Bukit Asam. PT Inalum dimiliki sahamnya mayoritas oleh pemerintah Indonesia. Begitu guys, bingung gak tuh guys? Jadi pemerintah Indonesia punya saham mayoritas PT Inalum. Nah, PT Inalum punya saham mayoritas PTBA atau PT Bukit Asam. Nah, PT Inalum berhak dong sebagai pemegang saham mayoritas berhak untuk meminta, udah laba bersih itu di tahun 2021 sepenuhnya dibagikan aja sebagai dividen. Akhirnya mau nggak mau PTBA membagikan dividen 100% dari laba bersih guys, yang waktu itu jadinya Rp600 per lembar. Padahal pada saat itu harga sahamnya adalah sekitar Rp4.300 per lembar ya guys. Nah, sebegitu signifikannya pengaruh dividen terhadap kenaikan dan penurunan harga saham, kayak begitu guys. Oleh karena itu, gue pernah belajar dari YouTube-nya William Wen. Kalau lu bisa cek, boleh, ada William Wen YouTube channelnya. Patokannya dia adalah perusahaan yang membagikan dividen 10%, dividen yield 10%, itu harga sahamnya berpotensi untuk terbang guys. Jadi begini guys, ibaratnya kalau lu membeli rumah di wilayah Tangerang sebesar 600 juta, kemudian 600 juta ini lu kontrakkan kepada orang lain dengan biaya 30 juta per tahun, maka dividen return lu dalam 1 tahun itu adalah 30 juta berbanding 600 juta, berarti kan 5% guys. Begitu guys. Nah, kalau ada perusahaan yang membagikan dividen yield 10%,
maka potensi harga sahamnya itu akan naik ke atas, begitu guys. Jadi terserah nanti lu mau mengambil dividennya atau mengambil capital gainnya. Kalau yang PTBA kemarin, gue terus terang, ketika harganya udah di 4.400, gue punya harga bawah, ya gue jual. Gue memilih untuk mengambil capital gainnya karena harga sahamnya naik. Kan orang pada rebutan masuk tuh guys, wah PTBA nih bagiin 100% laba bersih sebagai dividen. Orang pada rebutan masuk ke PTBA. Nah, harga sahamnya mau nggak mau naik. Ketika harga sahamnya naik, gua yang udah punya di harga bawah, ya gua jual. Gua mendapatkan keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga sahamnya, begitu guys. Nah, yang sudah beli di pucuk, yang sudah beli di atas, dia mendapatkan dividennya. Karena kalau nggak salah di bulan April tanggal 21 April 2022 itu kumdetnya. Jadi ketika lu punya saham di kumdetnya, itu nanti lu tercatat sebagai pemegang saham yang berhak menerima dividen. Kalau gue udah enggak guys, karena gue sebelum tanggal 21 itu udah ngejual saham PTBA. Nah yang punya saham PTBA di tanggal 21 dan dia baru ngejual di tanggal 22 atau 23, gue lupa tanggalnya. Tapi ketika dia baru menjual sahamnya di expired date, itu dia berhak menerima dividen. Jadi gitu guys. Dan rumus ini berlaku ke semua saham guys. Lu perhatikan saham-saham yang membagikan dividen gede, Indotambang Raya Megah, Indosemen, Hexindo, yang Hitachi yang alat berat Hitachi. Kemudian banyak saham-saham yang membagikan dividen gede. Ketika dia mendekati jadwal pembagian dividen, ketika dia mendekati jadwal pembagian dividen, itu harga sahamnya akan terbang guys. Ketika harga sahamnya terbang, lu yang udah di harga bawah, yang punya di harga bawah, lu bisa memilih, lu mau ambil dividen atau mau mengambil capital gainnya. Kayak begitu guys. Kalau misalkan lu udah ambil dividennya, biasanya di expired date-nya kan lu udah dapet nih tercatat sebagai pemegang saham yang berhak menerima dividen. Di expired date-nya itu nanti sahamnya biasanya turun karena orang baru berbondong-bondong jualan sahamnya, dijual karena sudah tercatat sebagai penerima dividen. Untuk sementara sahamnya tidak ada alasan untuk di hold dulu, jadi pada ngejual guys, begitu. Nah, sekali lagi gue selalu menyarankan lu membeli saham yang royal dalam membagikan dividen, dan 50% saham di portofolio gue itu membagikan dividen guys, seperti itu guys. Jadi kita, sekali lagi guys, ini bukan video untuk ajakan jual atau beli, dan ini hanya sharing pendapat aja. Gue menceritakan sedikit mengenai PTBA, dan tentunya ini juga berlaku ke semua saham lainnya terkait dengan dividen. Begitu dulu guys video untuk kali ini, dan kita coba nanti ketemu lagi di video selanjutnya ya guys ya.